Ingat, kalau mau sendiri gimana? Disiapkan dulu yang sterilnya. Nah, yang steril kan ini kan nggak steril lagi ya. Steril itu tuh dalam plastik ya. Nah, dalam plastik. Kalau ini dia kan dalam plastik juga. Ini nggak perlu nggak steril. Semuanya dalam plastik. Terus yang ini kan di luar nih. Kalau pasang kateter memang harus berdua sih. Bisa sendiri tapi semuanya disiapkan sendiri dulu. Pas megang ini, jadi yang ini ada yang persis sasetnya. Persis sasetnya itu bisa masuk ke dalam steril seperti pembungkus. Jadi bisa diginiin gitu. Tapi kalau kayak gini ya anggap aja steril lagi gitu lagi ya. Kita nggak ada yang itu versi sasetnya. Terus sarung tangan steril udah di tempatnya steril ya. Seharusnya ada box untuk yang steril. Jangan lupa ya. Bak instrumennya untuk yang steril. Jadi kita nanti ngambil kayak perawatan luka. Kalau misalnya nggak ada bak steril, ininya dalam plastik. Tapi pas buka plastiknya itu harus ditolong sama asisten. Bagusnya pakai box steril aja ya, bak instrumen aja ya. Karena besok kalian ujian nggak pakai asisten. Kita menerapkan prinsip steril. Tuh udah steril tuh gimana kamu pegang tuh atau bunyinya? Lihatlah besok ya. Jadi kayak ini aja antisipasinya biar nggak ditanya penguji. Dipakai bak instrumen steril. Ya. Besok yang uji siapa ya? Saya nggak tahu nama dosennya. Nanti saya kirimkan. Soalnya saya sedang menghubungi dosen juga sekarang. Kadang ada dosennya yang bisa, ada yang enggak. Jadi dipakai bak steril aja. Jadi masukin semuanya. Ini kan dalam plastik, masukin dalam semuanya. Ini dalam plastik juga, masukin semuanya. Kalau yang saset ini bilang sama Novi ada kalau nggak salah. Yang saset, ya yang saset. Masukin dalam plastik. Terus sarung tangan steril kan nggak perlu. Apalagi yang masuk dalam plastik ya. Itu aja. Cuma 3 itu aja. Ya masuk dalam plastik, masuk ke dalam bak instrumen, urin kateter, kateter, urin bag, satu lagi ini urin bag, kateter, gelnya karena mau ngerjain sendiri. Kalau misalnya pakai ini kita udah pakai steril, gimana caranya? Nah nggak bisa kan, kita udah pakai steril, kita mau buka ini langsung megang ini lagi karena tangan kita udah steril, udah megang ini kan. Kalau sesuatu barang yang dimasukkan ke dalam tubuh seseorang harus steril kan. Kalau kita udah megang ini berarti kan harus steril. Yang gel nih kalau ditolongin sama orang, tolong tuangkan gel bisa lah ya. Tapi kalau kita megang ini kan nggak steril lagi. Jadi gelnya harus masukin dalam itu, dalam bak instrumennya. Tapi yang bentuk sasetnya itu tuh dibungkus dalam plastik. Coba tanya sama Rofi, kalau nggak ada berarti anggap aja itu udah steril tuh gitu lagi. Gimana caranya ya? Kita kan mau menerapkan prinsip steril. Kalau di rumah sakit memang saset ya, dan ada asistennya. Kalau rumah sakit kan perawat nggak sendiri ngerjain, berdua sama temannya kan. Kalau kayak gini kan ujian kan kita harus menerapkan itu. Tapi kalau yang sendiri, ada yang ngerjain sendiri memang harus disiapkan sendiri juga mereka gitu. Nah, anggap nih udah kita pasang sarung tangan steril. Nah, udah pasang sarung tangan steril. Ini kita ambil lagi di bak instrumennya karena ini udah dibuka ya. Halo, ini kita mau masukin ke sini lagi ya. Nah, terus setelah kita sambungkan ke sini. Kalau nggak disambungkan nanti keluar urinnya lewat sini. Kena baju kalian kan, infeksi dong. Kalau pasiennya HIV udah itu kan. Nah, jadi harus jangan lupa dieratkan. Jadi nanti pas dia keluar langsung ke sini dia. Ini jangan lupa dikunci. Kemudian dia itu keluar juga ya. Nah, langsung kita bawa ke sini. Langsung kita kan udah kita bersihkan tadi tuh ya. Ini saya bukanya laki-laki dulu. Laki-laki dulu ya.
posisinya laki-laki biasa aja ya. Terus pegang penis, tegak lurus dengan tangan non dominan nih, non dominan ya, tegak lurus. Terus gel tadi kan dalam bak instrumen. Kita tinggal olesin aja lagi gel tuh. Kita letak di sini, terus kita oleskan kayak gini kan. Sepanjang ini aja, sampai sini. Nah, kalau laki-laki lubangnya cuma satu ya, jelas nampaknya gitu kan. Terus tutup meatus uretra dengan jari telunjuk selama 1-2 menit. Masukkan kateter ya. Nih, tutup, terus baru masukkan ini ya. Ini enggak muat. Enggak muat nih, kayaknya selang kateternya yang kecil nih, enggak muat ya. Enggak, udah masuk Pak. Komunikasi Pak, maaf ya Pak, kita masukkan selangnya, agak nyeri. Kalau nyeri tarik nafas dalam kayak gitu ya. Komunikasi harus tetap komunikasi, jangan sampai diam-diam aja gitu ya, karena bapaknya udah kesakitan gitu kan. Pak, maaf ya Pak, kita masukkan. Ini nggak masuk. Besok minta yang itu ya, biar nampak. Tenovi yang kecil, yang anak-anak kayak nih. Nah, anak-anak nggak masuk nih. Nah, setelah dimasukkan nanti sepanjang ini sampai sini nanti langsung keluar urinnya. Nah, Bapak urinnya udah keluar ya Pak, komunikasikan Bapak urinnya udah keluar, kita fiksasi ya Pak. Nah, fiksasilah di pahanya, itu gunanya plester. Nah. Oh iya salah, aquadesnya tinggal. Jadi udah sampai ke sini, kita supaya jangan kateternya itu copot, kita kunci dengan itu. Aquades ini kan udah masuk ke dalam itu, ke dalam bak instrumen. Aquadesnya udah harus kita siapkan sebelum itu ya. Tinggal masukin aja aquades. Sini ya masukinnya di selang yang ini. Udah kita masukin. Nah kan gelembung dia kan. Nah, terkunci dia di dalam. Jadi dia nggak ya itu lepas. Nah, udah selesai di sini, terus baru kita fiksasi dengan plester. Nah, tunggu dulu. Sarung tangan sterilnya sesuai ukuran kateternya. Di situnya ntar ada di bungkusnya. Di balonnya ada. Nah, ntar di situ suka kan ada. udah masuk ya. Di selangnya juga ada. Untuk fiksasi internalnya. Kan fiksasinya ada dua, fiksasi di dalam sama fiksasi di luar. Nah, fiksasi di dalam kan dimasukin aquades. Kemudian setelah masuk aquades, ditarik kan, udah aman, berarti aman. Baru kita lepaskan sarung tangan. Jadi Ya. pas yang plester itu nggak pakai sarung Enggak tangan. pakai sarung tangan, ini kan udah kotor. Sarung tangan ini kan itu. Nanti kena yang kotor ini ke sini kan. Nah, kita buka dulu. Nah, kan yang steril cuma ini aja. Ini kan enggak masuk steril. Iya. Nah, kita buka ini dulu ya. Kita buka. Buka lagi bener. Terus 3 kali. Ini nggak apa-apa. Kan sarung tangan kita bersih, udah cuci tangan tadi. Nggak pakai lagi. Di plester lagi Oh, berarti nggak pakai pahanya. lagi. Berarti pas pakai plester udah nggak pakai sarung tangan. Plester di paha udah. Iya, kalau Ingat ya, fiksasi ini ada Jijik dua, nggak fiksasi di dalam dengan aquades, fiksasi dengan plester. Nah, antara kedua ini lepas sarung tangan dulu ya. Karena kan yang plester nggak di dalam steril tadi kan, di luar dia. Jadi kita buka yang ini. Karena takutnya ini udah kotor kan, kena urinnya misalnya nanti. Di sini Tapi kan masih plester pakai. tambah kotor. Jadi harus kita buka, baru kita fiksasi yang eksternal. Setelah itu Aquadesnya masih pakai yang sepuluh. iyalah kan masuk aquadesnya kita pas masukin ini selang kateter. Setelah masukkan selang kateter masuk aquades. Nah setelah masuk aquades ditarik udah aman, baru kita lepas, kita plester lagi yang di luar. Nah kayak gitu. Nah setelah itu baru kita gantungkan ini kan masih belum tergantungnya, ada kaitnya. Kita gantungkan, disebutkan aja kita gantungkan green bag. Terus kalau misalnya mau ambil sampel Tapi kulit, dia nggak ngomong di awalnya. pakai lagi sarung tangan. Lepaskan sarung tangan. Ambil sampelnya di sini. Berarti habis lepas steril Pakai lagi, tapi pakai bersih. Kita ikuti daftar tilik aja. Daftar tiliknya kayak gitu. Coba lihat daftar tiliknya. Iya. Nah, karena yang diujiin besok berdasarkan daftar tilik ya. Nah, terus kalau misalnya, jadi disebutkan kalau mau Kata ngambil Gema ini sampel kulit, ketinggalan kita tahu. pasang sarung Di sini tangan, pakai kita ambil lagi. di sini sampelnya. Terus kita lepas sarung tangan, kita rapikan pasien, Tuh, selesai. lepas sarung tangan. Ya, baru tahap Ada 3 kali dokumentasi, bener. evaluasi dokumentasi ya. Nah terus
Yang perempuan lagi. Padahal sudah ngapain nggak bisa? Tinggal nempelin stand. Ini daftar tiliknya ganti-ganti mulu. Malah kalau di RSK udah masukin aja. Nggak pakai bak instrumen malah. Iya, orang digetong-gontok. Nah, sekarang yang perempuan prinsipnya hampir sama, tetapi di lubangnya kalian harus tahu nih ada 3 lubang ya. Iya. Coba lihat daftar tilingnya. Ya. Tadi kan masih ngebersihin pakai yang cewek ya. Nah kalau yang cowok ngebersihinnya gimana? Oh iya, yang bersih. Cowoknya. Oh, dari ujung ini ke sini memutar. Tapi kayak ditarik gitu nggak? Hah? Penisnya ditarik gitu. Kulitnya. Dikeluarin gitu kan, digituin. Iya, diangkat terus dibersihkan aja dari ujung ke sini. Terus yang bawahnya dibersihin. Iya, di bawah juga. Berarti berapa kali, Bu? Pakai kasa berapa Kalau sama aja 2, 1, di sini 2. Oh, satu-satu. Terus dari pala. Dari ujung bolongan. Dari ujung ke batang. Iya, dari ujung bolong ke ujung batang. Terus tadi udah siap set sterilnya. Telurnya. Kita buka pasang sarung tangan steril, ambil ini, sabunkan ke sini. Terus, nah kita lumasi gel, jangan sampai lupa ketinggalan gelnya karena kalau tidak dipakai gel sakit, gitu kan? Terus baru komunikasi ibu, maaf ya Bu, selangnya kita masukkan ya Bu. Jadi di sini ini anatomi perempuan ya. Ini uretra ya, lubang uretra, ini lubang vagina, ini anus. Nah, kalian pernah lihat pasien perempuan yang dipasang kateter? Nah. Kalau pasien lansia lubangnya nggak nampak. Iya, Kadang nggak ada mikir. udah menyatu gitu ya. Sumpah, nggak kelihatan. Pasien yang Baru-baru pasien digituin. yang remaja yang belum nikah biasanya nampak lubangnya 3. Nah, jangan dia lubang yang paling atas, jangan lubang tengah ya, nanti nggak keluar urinnya. Nah, kalau pasang kateter lihat lubang atas. Nah, pas kita masukkan selang kateter tuh komunikasikan, ibu maaf Bu ya, kita masukkan selangnya agak terasa nyeri. Nanti kalau misalnya nyeri ibu kasih tahu dan ibu tarik nafas dalam ya Bu ya. Nah, terus kita masuk juga ya, harus yang kecil nih. Besok bilang sama Novi ya, pas ujian yang kecil ya. Terus setelah dimasukkan, baru kita itu udah masuk sampai sini ya, baru kita fiksasi. Nah, udah fiksasi, kita tarik. Udah tertahan, baru kita buka sarung tangan kita. Ya, lepas sarung tangan tadi. Pokoknya antara fiksasi internal sama fiksasi eksternal kita buka. Kita buka sarung tangan, baru kita fiksasi di luar di pahanya. Biar nggak tertarik ya. Ya. Kita gantungkan ini lagi. Dan terus setelah kita gantungkan, pas sama kalau misalnya minta sampel urin bilang aja. Kalau misalnya ada permintaan sampel urin, maka kita pasang lagi sarung tangan di sini, kita ambil sampelnya di sini. Terus kita lepas sarung tangannya, baru kita rapikan pasien. Setelah kita rapikan pasien, baru eksaminasi, evaluasi dan dokumentasi. Nah, Ibu, bagaimana perasaan Ibu setelah dilakukan tindakan pasang kateter? Dia agak jadi. Nanti kalau misalnya terasa jadi, ambil tarik nafas dalam ya Bu ya. Kita akan observasi selama 1 jam. Kalau dalam 1 jam tidak keluar urin Ibu, nanti kita akan laporkan kepada dokter. Gitu kan. Kadang ada pasien yang nggak keluar juga urinnya udah dipasang, nah, jadi harus ada observasi. Nah, jika ada masalah atau keluhan nanti selama 1 jam boleh Ibu pencet bel sebelah ya Bu ya. Terus cuci tangan kan.
Terus baru permisi kepada ranjang ibunya, dokumentasinya, prosedur yang dilakukan, kecepatan oksigen sini ya. Ini salah nih. takut banget. Prosedur yang dilakukan, misalnya warna urinnya bagaimana, jumlah urinnya, terus jumlah NaCl yang menyumbang, jumlah NaCl yang dimasukkan ke Aquades ya, jumlah Aquades Mungkin takut ibunya tiba-tiba asma nyesek. terus bagaimana Pas respon lagi pasiennya, responnya, terus bagaimana Nyeri, efek nyeri. sampingnya. efek sampingnya itu nyerinya bu atau Iya, kan dipasang kateternya emang nyeri. Kalau responnya kan pasien meringis atau menangis atau teriak gitu kan, ada juga respon pasien beda-beda. Tapi efek sampingnya emang nyeri. Terus atau ada berdarah keluar di ininya, ada keluar darah, ternyata urinnya campur darah karena luka, bisa jadi kan. Jadi efek samping dari pemasangan ini apa yang terjadi pada pasiennya gitu ya. Iya. Misalnya kalau keluar darah, kok bisa darah yang keluar, ternyata luka gitu kan. Atau pasiennya nggak nyaman, sakit, maunya nggak usah dipasang kateter, laporkan aja semua yang terjadi setelah pemasangan sama ya. Oke, ada yang mau ditanyakan? Sebenarnya simpel, sama perawatan luka.